masa Golden Age saya sangat setuju karena memang pondasi-pondasi pemikiran, pondasi moral, agama dan lain sebagainya memang harus ditanamkan sejak sedini mungkin ya. Kemudian tadi saran dari Endah terkait dengan hak tenaga pengajar KB atau PAUD ini memang tidak seperti guru-guru yang lain ya, baik itu SD, SMP, SMA, tapi memang masih dalam kategori informal, pendidikan informal, sehingga hak-hak yang didapatkan oleh para guru ini tidak sesuai harapan. Padahal kalau dilihat dari pekerjaannya, jenis pekerjaan ini memang butuh keterampilan khusus ya, terutama guru-guru tersebut harus mempunyai mental atau karakter sifat keibuannya supaya dapat ngemong atau dapat itu tadi yang disampaikan Endah, menjalin hubungan dari hati ke hati antara seorang ibu dan anak, meskipun itu bukan ibu kandung, tapi bagaimana anak itu nyaman apabila ada di sekitar guru yang memahami isi hati ataupun karakter dan perilaku anak didiknya yang masih dalam kategori usia dini tersebut. Oke, Endah. Situasi yang jadi menurut Anda masih memprihatinkan ya kondisi pendidikan usia dini di Indonesia ya? Memprihatinkan. Oke. Semoga pemerintah bisa lebih peka kepada kami-kami ini yang berjuang di anak usia dini ya. Karena kita juga sebagai guru itu berapapun atau pemerintah itu seberapapun pemerintah nggak memperhatikan kita, itu kita juga all out loh sama anak-anak kita gitu ya. Kita juga nggak intinya itu kita sama lah, kewajiban kita sama, tanggung jawab kita sama, kita ngasih ke anak-anak kasih sayangnya dan lain sebagainya juga all out gitu ya. Jadi mohon untuk pemerintah semoga cepat memberikan hak yang sama gitu ya ke kami. Oke. Ya, mungkin ini sekaligus promosi Endah untuk keluarga yang masih mempunyai anak di usia dini untuk bisa mendaftarkan di PAUD ya, tentunya di daerah masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah seberapa pentingkah anak usia dini itu untuk masuk PAUD atau KB tersebut? Ya. Ini sekaligus promosi, Endah. Oke. Sebenarnya pendidikan kalau di Islam itu kan pendidikan utamanya itu sebenarnya di orang tua ya. Ibu itu madrasah utamanya anak-anak. Tapi kita lihat ya, hari ini di Indonesia yang mengerti tentang pendidikan anak kan macam-macam tuh ya. Anak itu harus dikembangkan 7 aspek kecerdasannya dan lain sebagainya. Itu kan banyak juga orang tua, apalagi yang di desa-desa itu kan belum paham juga. Yang kedua, ketika orang tua sibuk bekerja, PAUD itu adalah menjadi salah satu solusi untuk mendidik anak-anak kita, gitu ya, agar itu tadi perkembangannya itu sesuai dengan yang seharusnya, seperti itu. Oke. Ini masih ada 2 pertanyaan terakhir ya. Dimulai dari ini ya, rencana Endah ke depan ya. Baik itu hubungannya dengan literasi, yaitu dengan program perpustakaannya, maupun dengan PAUD atau komunitas titik balik. Apa ya rencana Endah ke depan untuk misalkan mengembangkan kembali komunitasnya, atau ada rencana-rencana strategis yaitu menggandeng bekerja sama dengan pihak lain yang mungkinnya bisa mendukung terkait kemajuan dari PAUD dan komunitas Endah. Silakan.
Oke. Rencana ke depan sih sebenarnya yang pertama ingin memaksimalkan ya. Selama ini kan memang mungkin belum maksimal untuk yang di remaja masjidnya atau pengelolaan zakat infak sodakohnya, karena memang ketika zakat infak sodakoh itu dikelola dengan baik, maka insya Allah itu akan menjadikan masyarakatnya itu juga makmur gitu ya. Kemudian sebenarnya sih ini impian saya saja ya, saya ceritakan. Mimpi saya itu sebenarnya ingin membuat sebuah sekolah, tapi ini gratis. Untuk yang titik balik itu ya, sekolahnya itu mungkin nggak formal, nggak kayak SMP, SD, SMP gitu ya, tapi lebih ke bagaimana pendidikan parenting, pasca nikah, pranikah dan lain sebagainya itu, kemudian itu ada programnya dan lain sebagainya. Nah itu ingin membuat sebuah sekolah itu, kemudian juga sekolah itu didanai oleh wakaf produktif. Jadi memang lagi mikir nih gimana caranya besok bisa ada dana pensupport dari sekolah ini, dan ini lagi difikirkan bagaimana caranya, yaitu dengan salah satunya itu adalah dengan cara pengelolaan wakaf produktif itu gitu. Oke, jadi rencana akan bekerja sama ya tentunya dengan pihak lain yang mungkin bisa membantu terkait dengan aset-asetnya seperti tanah dan lain-lain yang di kemudian hari bisa membangun sebuah sekolahan yang gratis, kemudian bisa dipergunakan untuk kegiatan komunitas titik balik terkait dengan parenting tadi ya, yang pranikah, pasca nikah, yang menurut saya itu memang pentingnya di era usia produktif di Indonesia itu semakin banyak ya, usia pemudanya dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Jadi dia segitiganya itu terbalik ya, jumlah pemudanya lebih banyak, usia produktifnya lebih banyak daripada usia yang tua. Oke, ini pertanyaan terakhir Endah ya. Saran generasi milenial saat ini ya. Oke. Ya, kira-kira apa yang bisa disarankan untuk teman-teman sahabat JMP Community dan tentunya di seluruh Indonesia? Silakan. Oke. Kalau aku tuh punya kuat begini. Kepada orang-orang yang lebih dari aku gitu ya, dari apapun itu ilmunya, apapun itu, maka aku akan belajar. Dan dari orang-orang yang sejajar denganku, maka dia akan aku ajak berjuang. Dan kepada orang-orang yang di bawahku, maka akan aku beri kebermanfaatan gitu ya. Jadi dalam hidup kita itu setiap saatnya kita harus yang pertama belajar kepada orang yang lebih dari kita. Kita berjuang dengan orang yang setara dengan kita, kemudian juga kita memberi kebermanfaatan setiap harinya kepada orang lain yang di bawah kita. Misalnya ya murid-murid kita atau lain sebagainya. Itu sih. Jadi anak muda itu harus selalu bergerak. Entah itu belajar, bergerak untuk berjuang ataupun memberi manfaat untuk orang lain seperti itu. Luar biasa. Jadi ini memang quote yang patut ditiru untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, selain tadi ya jangan mudah baperan dan terus berperan. Ini ada quote yang menarik lagi tambahan dari Endah, yaitu untuk seseorang yang lebih tinggi dari kita atau lebih pandai lebih dari kita harus belajar darinya. Kemudian untuk yang sesama atau selevel dengan kita harus ikut berjuang dengan dia, dan yang bagi yang ada di bawah kita harus memberikan kebermanfaat ya. Itu statement yang menarik, quotes yang menarik dari Endah. Semoga pemuda-pemudi di Indonesia terus belajar untuk memperbaiki diri, terus tingkatkan skill, bakat, minatnya agar suatu saat menjadi ahli-ahli yang dapat berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih Endah atas waktunya di sore hari ini. Ini kurang lebih sudah hampir 1 jam ya berbincang secara virtual, dan mungkin suatu saat saya juga boleh kalau diundang di komunitas titik balik ini ya. Saya penasaran sebenarnya. Boleh. Dan saya doakan sukses untuk PAUD-nya, untuk komunitas titik baliknya, kemudian untuk kegiatan kepemudaan
ZIS, ya, zakat, infak, dan sodakohnya semoga semakin berkembang. Dan saya doakan juga untuk impian Endah untuk membuat sebuah sekolahan itu dapat terwujud, dan kalau bisa sesegera mungkin ya 1-2 tahun lagi dapat terwujud. Saya doakan banyak sekali orang-orang yang mendatangi Endah untuk bekerja sama memberikan wakaf produktifnya ya untuk kegiatan memajukan pendidikan, meskipun itu pendidikan informal, tapi ini sangat bermanfaat untuk Indonesia. Terima kasih Endah. Kita ketemu lagi di waktu mendatang. Ya, silakan. Ya. Enggak, tadi itu ya, untuk masalah yang pendidikan informal itu ya, memang karena selama ini kan di sekolahan itu nggak pernah ada ya diajari tentang pendidikan parenting, pendidikan pranikah, pascanikah. Nah, ini memang harusnya ada sebuah lembaga yang konsen terhadap itu. Kan permasalahan itu lebih banyak ya dibanding tentang akademisi ya. Yeah. Itu kan masalah tentang masalah kehidupan, seperti itu sih. Itu aja sih tambahannya. Oke. Ini biasanya ranah dari Kementerian Agama ya mungkin ya, bisa mensupport terkait dengan aspirasi terkait parenting. Meskipun di saat ini itu sudah ada peraturan terkait pranikah itu harus ikut ini dulu ya, pelatihan dulu ya, supaya dapat sertifikat nikah baru boleh ya. Meskipun ini masih dalam masa transisi ya, karena di beberapa daerah ada yang masih belum menerapkan kebijakan tersebut. Oke, terima kasih Endah. Sahabat JMP Community semua, kita sampai di akhir acara. Sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.